Selain soal upaya penyaluran bantuan, pemicu banjir di Kalimantan Selatan juga menjadi sorotan. Bagaimana pemerintah daerah melihat hal ini? Saya sudah terhubung dengan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar. Selamat malam, Pak Roy. Malam, Mbak. Pak Roy, fokus Pemda saat ini di daerah mana saja, Pak? Karena kalau kita lihat kan hampir merata ini kabupaten yang terendam banjir. Ya, alhamdulillah tadi saya komunikasi terakhir dengan Sekda Barabai, AST, kondisi air sudah mulai turun. Kemarin yang sempat beberapa hari kemarin itu yang kondisinya sangat parah. Kemudian saat ini yang paling parah itu masih terlihat di Kabupaten Banjar. Kemudian Banjarmasin sudah mulai meluap juga airnya, dan Baritokuala yang kita ketahui. Tapi yang paling parah saat ini di Kabupaten Banjar, Mbak. Upaya-upayanya untuk memastikan proses distribusinya merata, termasuk ke warga yang mengungsinya ke rumah-rumah, Pak. Seperti tadi misalnya tamu saya di Mata Najwa, Ibu Nurjana, itu mengungsinya di rumah keluarga, tapi di sana ramai begitu, ada 7 kepala keluarga, ada 24 orang dan sulit mendapatkan bantuan. Bagaimana bisa menjangkau warga-warga ini, Pak? Ya, yang pasti saya sampaikan upaya yang sudah dilakukan Pemprov Kalsel. Gubernur sudah menetapkan status tanggap darurat di Kalimantan Selatan selama 14 hari sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021. Pemprov telah membentuk pos komando yang terletak di halaman kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 15 Januari 2021. Pemprov telah melibatkan unsur TNI, Polri, masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan penanganan darurat, termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi korban terdampak, seperti distribusi kebutuhan dasar, makanan, minuman, lauk pauk, dan obat-obatan, serta sarana dan prasarana seperti perahu karet, mendirikan dapur umum, pos kesehatan, serta tempat penampungan pengungsi. Itu yang kita lakukan. Kita juga melibatkan relawan, hampir sebanyak 3.500 orang, relawan yang terdiri dari PMI, Balakar, Orari, Pramuka, dan organisasi lainnya yang kita libatkan. Baik. Kita juga mendirikan posko kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Mbak. Itu yang sudah kita lakukan. Baik, saya ingin ke soal penyebab, Pak Roy. Apakah memang Pemda juga mengakui bahwa ini tidak sepenuhnya karena curah hujan yang ekstrim, tapi karena kerusakan lingkungan, Pak? Untuk penyebab yang pasti saat ini kita lihat bahwa kondisi yang sudah terlihat adalah anomali cuaca yang cukup tinggi, curah hujan yang cukup tinggi dengan kondisi sudah luar biasa dibandingkan normal, di mana curah hujan yang sangat tinggi, hampir 2 miliar lebih meter kubik yang terjadi pada kondisi 3-4 hari yang lalu, pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Januari. Terkait kondisi lain yang terjadi, itu saya rasa mungkin perlu penelitian yang lebih detail terkait ini. Dan memang kondisi seperti ini pernah terjadi pada tahun 1928, khususnya di daerah tangkapan air Barabai. Kondisi ini kami sinyalir merupakan periode ulang 50 atau 100 tahunan. Apakah ada kerusakan alam yang terjadi? Saya rasa mungkin harus ada penelitian yang lebih lanjut. Kita akan libatkan teman-teman dari akademisi maupun profesional untuk melakukan penelitian ini. Pak Roy, tapi saat ini kami maaf saya potong Pak Roy, kalau soal penelitian rasanya sudah banyak dilakukan, Pak Roy. Kalau soal penelitian rasanya sudah banyak data-data yang menunjukkan hal itu, termasuk data-data dari Walhi yang menunjukkan hal itu. Jadi kalau mau penelitian lagi rasanya saya ingin lempar ke Walhi. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan katanya menunggu penelitian. Kalau dari temuan Walhi, apa yang bisa disampaikan? Ya, paling tidak kita bisa cek itu adalah informasi awal yang Mbak Nana, ya, bisa kami bahwa dari total daratan Kalimantan Selatan, berapa banyak sih sebenarnya yang saat ini sudah dibebani dengan izin-izin gitu ya, entah itu di berbagai sektor gitu ya. Nah, yang penting dan kemudian izin-izin yang muncul ini kan bukan setahun 2 tahun kemarin gitu. Ini sudah bahkan ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, kalau kemudian apakah pada saat pemberian izin tidak dilakukan penelitian dulu, tidak dilakukan kajian dulu, dan kemudian hari ini kemudian untuk dijadikan lagi alasan untuk meneliti lagi kan gitu, mengkaji apakah kemudian betul ada hubungannya dengan banjir hari ini dengan dampak kerusakan ekosistem kawasan hutan yang ada hari ini di Kalimantan Selatan, Mbak Nana. Silakan Pak Roy, karena kalau dari KLHK saja mengatakan penurunan luas hutan alam di Kalsel itu mencapai 62,8%.
Dan kemudian disebut salah satu penyebab banjir juga ini karena berkurangnya hutan primer dan sekunder dalam 10 tahun terakhir. Jadi ada banyak data yang memang menunjukkan penyebabnya karena beralihnya fungsi hutan. Pak Roy. Ya, yang pasti bahwa terkait dengan bencana ini, apa yang sudah dilakukan Pemprov pada khususnya untuk pemerintahan saat ini, sejak 2016 yang lalu, bahwa tidak satupun izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya untuk pemerintahan saat ini. Dan 625 izin tambang yang dicabut dari 978 izin yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Dan memang kewenangan izin tambang itu baru diserahkan ke provinsi itu sejak tahun 2017. Itu yang terjadi. Kemudian apa yang sudah kami lakukan? Kami melakukan reboisasi lahan kritis yang kami sebut dengan program Revolusi Hijau yang merupakan inisiator dari Gubernur Kalimantan Selatan saat ini. Sudah terlaksana 60.000 hektar dalam waktu 3 tahun yang kita lakukan reboisasi. Kemudian kita juga menetapkan Pegunungan Meratus sebagai geopark yang merupakan status yang sekarang statusnya sudah status nasional dan diusulkan untuk menjadi UNESCO Global Geopark untuk melindungi Pegunungan Meratus sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat di dalamnya. Baik, saya ingin kemudian pengawasan ilegal. Baik, saya ingin lempar ke Bang Edo. Walhi, langkah-langkah yang diambil pemerintah Kalimantan Selatan itu cukup atau menurut Anda seharusnya perlu, karena saya membaca Walhi sempat mengatakan perlu mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang. Sejauh itukah yang harus dilakukan? Ya, saya kira itu langkah yang memang harus dilakukan hari ini. Kalau kemudian bahwa fakta banjir hari ini sangat erat kaitannya juga dengan menurunnya kondisi ekosistem kawasan hutan. Karena menurut kami begini, bahwa izin-izin yang kemudian sudah dikeluarkan, kenapa penting dievaluasi? Karena pertama itu memberikan dampak terhadap penurunan daya dukung ekosistem. Nah, yang kedua, apakah kemudian keberadaan ini itu yang betul-betul dijalankan dengan benar, atau kemudian ada hal-hal lain yang mengarah ke pelanggaran misalnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian selain evaluasi, penegakan hukum pun memang harus dilakukan, Mbak Nana gitu. Oke, Pak Roy, ada rencana untuk audit atau untuk melihat meninjau ulang penggunaan lahan di Kalimantan Selatan? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan lakukan evaluasi dengan melakukan kajian seberapa besar sih informasi yang tadi disampaikan Walhi itu memang berpengaruh pada kondisi banjir saat ini. Dan itu tidak bisa kita lakukan saat ini karena memang memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan itu. Kita akan melibatkan semua profesional yang profesional memang dan akademisi terkait untuk memastikan itu. Kita akan lakukan evaluasi itu. Tapi bahwa ini salah satu hal yang akan menjadi perhatian serius pemerintah Kalimantan Selatan ke depannya. Begitu Pak Roy? Ya, betul, itu komitmen pemerintah saat ini bahwa itu menjadi perhatian serius. Yang pasti kondisi saat ini akan menjadi evaluasi kami. Bukan hanya terkait dengan penggunaan lahan, tapi juga terkait dengan perencanaan infrastruktur ke depan. Apakah memang infrastruktur yang direncanakan dibangun di Kalimantan Selatan sudah memperhitungkan kondisi cuaca dengan skala ulang 50 sampai dengan 100 tahun ke depan. Ya, bisa jadi bahwa beberapa infrastruktur seperti bendungan itu mungkin harus lebih banyak kita bangun di Kalimantan Selatan. Contohnya yang sudah selesai dibangun oleh Pak Jokowi yaitu bendungan Pipitak di Tapin. Alhamdulillah Tapin efek dari banjir tidak begitu terasa, tidak separah daerah-daerah lain yang memang belum dibangun pembangunan bendungan. Ada beberapa bendungan yang memang kita usulkan menjadi prioritas ke depan, itu bisa dibangun oleh Kementerian PU, diantaranya adalah pembangunan bendungan Pancur Hanau di HST, kemudian pembangunan bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, dan pembangunan bendungan Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu yang mungkin akan mereduksi banjir sangat besar, khususnya mungkin untuk skala ulang sampai dengan 50 dan 100 tahun ke depan. Baik, itu tadi rencana pembangunan bendungan untuk mengantisipasi. Tetapi apakah misalnya lahan bekas tambang terlantar begitu? Ini menurut catatan 3 wilayah paling terdampak banjir, ada Kota Baru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, itu terdapat pertambangan dan 30.000 hektar lebih bekas tambang terlantar. Sejauh mana kemudian Pemda akan mengatasi hal ini? Setelah pariwara dijawab ya Pak, kita harus break dulu. Tetap di Mata Najwa, kami kembali setelah ini.